Di saat artis luar negeri ya, beda negara, Malaysia khususnya ya, siapa katanya pacarnya Puji itu ya, sudah mau menyumbangkan 100 miliar untuk penduduk Indonesia. Lagi-lagi influencer daripada Malaysia ini bikin terkejut netizen seluruh Indonesia. Bahkan sambutannya ketika berada di Indonesia begitu sangat luar biasa. Dan beliau mempunyai visi misi untuk masak besar keliling Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Influencer daripada Malaysia ini memberikan contoh yang terbaik untuk para influencer yang ada di Indonesia ya. Kenapa harus influencer daripada Malaysia yang mempunyai visi misi yang begitu sangat luar biasa, masak besar keliling Nusantara. Kemarin juga ada YouTuber top Indonesia, Mas Bobon Santoso juga sudah keliling Nusantara ya. Dan itu merupakan salah satu-satunya YouTuber Indonesia yang mampu keliling ke Indonesia dengan tema konten masak-masakan besar. Dan kali ini influencer daripada negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Masya Allah, luar biasa. Bahkan netizen pun dibuat kagum apa yang dilakukan oleh Mas Aisar Khalid. Bukan hanya sekedar masak-masak besar di Indonesia, tetapi pada saat beliau kemarin yang di Indonesia, pada kedatangan pertama kalinya, beliau juga sudah menyumbangkan uang beratus-ratus juta kepada panti asuhan. Dan konon kabarnya beliau untuk masak keliling Indonesia ini menghabiskan uang bermiliar-miliar. Wow, keren luar biasa ya. Jadi mungkin hal seperti ini patut dicontoh untuk para influencer daripada Indonesia. Ayo dong influencer Indonesia yang kaya raya, jangan hanya pamer kekayaan saja. Contoh tuh Mas Aisar Khalid, kemudian Mas Bobon Santoso, di mana konten beliau itu selalu menginspirasi kita semua, masak-masak bersama, makan besar untuk para warga yang ada di sekitar yang membutuhkannya. Lalu bagaimana tanggapan netizen Indonesia tentang Mas Aisar Khalid dan bagaimana beliau ketika mendapat sambutan di Aceh? Oke, kita reaksi videonya bersama-sama. Guys, siapa nih yang sependapat dengan Bunda ya? Gini loh, miris sekali ya para public figure kita. Di saat artis luar negeri ya, beda negara, Malaysia khususnya ya, siapa katanya pacarnya Puji itu ya, sudah mau menyumbangkan 100 miliar untuk penduduk Indonesia, ya kan? Wow. Gitu loh. Ya, berbagi kasih, berbagi harta. Sedangkan public figure kita ya, yang tersohor menyohor-hor-hor, masih bergontok-gontokan ya. Saling fitnah memfitnah, saling hujat menghujat, saling menyalahkan lah, intinya seperti itu. Kita tidak tahu siapa yang benar, tidak tahu siapa yang salah. Cuman kalian pasti bisa menilai ya, mana yang benar, mana yang salah. Kan begitu dong guys, bener gak? Cuman ya disitulah miris sekali gitu. Di saat artis negara lain datang ke Indonesia, ya kan, berlomba untuk memberikan Betul Mbak. sumbangsi hartanya, ya dong, dibuang-buang. Sedangkan ya public figure kita masih gontok-gontokan. Ada yang bilang ini memeras, ini memitnah, ini yang anak ono, aneh ono, ya. Dokter sama dokter saling hujat menghujat, saling bully membuli. Aduh pusing, kecin, ya kan? Di mana letak contoh yang baiknya untuk para netizen Indonesia khususnya? Ya bener gak guys ya? Jadi tolonglah kalian tuh public figure ya, berguru tuh, berkaca ya sama siapa itu namanya, Asar apa siapa sih pacarnya Puji ya, pacaran apa enggak sih? Bunda gak ngikutin banget gitu loh. Bunda ada lihat Viti, dia mau menyumbangkan 100 miliar untuk rakyat Indonesia yang membutuhkan katanya ya, seperti itu ya, bener gak sih? Dan dia sekarang ini dari satu provinsi ke provinsi lain mendatangi ya kan, berbagi hartanya. Kenapa yang hal-hal seperti itu tidak ditiru ya kan?
Tapi malah ini mencontohkan hal yang buruk, buruk amat sangat buruk. Bye. Oh ya guys, tunggu dulu. Yang setuju dengan Bunda tolong like and komennya dong, komentar deh ya. Setuju, Bun. Berbeda pendapat is okay, no problem, nggak ada masalah ya. Kalian berpendapat, berkomentar nggak ada masalah. Oke, guys, bye. Dan ini juga tamparan keras buat para pejabat yang korupsi ya. Bayangkan influencer daripada negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Malaysia yang sering netizen kadang-kadang istilahnya salah paham dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Kadang-kadang Malaysia sering dibuat berita yang bukan-bukan, tetapi warganya sanggup menyumbang 100 miliar untuk keliling Nusantara untuk membuat masakan-masakan besar. Ini luar biasa loh. Sebelumnya Mas Aisar Khalid ini juga sudah menyumbang beberapa pondok pesantren, jumlahnya juga tidak sedikit, ratusan juta. Dan sekarang beliau akan menargetkan 100 miliar untuk keliling Indonesia masak-masak. Wow, luar biasa ya. Jadi beliau ini bukan pamer kekayaan, tetapi beliau melakukan di mana harusnya ketika diberikan kekayaan, harta berlimpah, dibagikan sesama yang membutuhkan. Dan tentunya ini akan membuat Mas Aisar Khalid semakin sukses dunia dan akhirat. Lalu bagaimana tanggapan netizen lainnya? Wow, saya pun juga begitu sangat kagum ya dengan beliau. Harusnya para artis di Indonesia bukan hanya pamer kemewahan saja, tetapi juga harus bisa menunjukkan seperti apa yang dilakukan oleh Mas Aisar Khalid. Luar biasa memang. Patut saja kedatangan beliau di Indonesia begitu disambut gemuruh, disambut lautan manusia. Kita simak video komentar dari netizen lainnya. Aisar, Aisar, aku juga terharu loh lihat video Masya Allah. storymu yang intinya kamu tuh terharu banget ya waktu di Aceh kemarin yang kamu sampai nangis, ya kan? Jujur aku juga ikut nangis loh. I mean bisa ngerasain deh ketulusan dia gitu ya. Dan makasih buat rakyat Aceh, buat teman-teman di Aceh yang udah support Aisar sebegitunya. It really helps his confidence loh. Beneran deh. Dari statement dia juga kan kelihatan ya, aku nggak nyangka kayak gini-gini kalau misalnya Allah Betul. memuliakan gitu kan. Karena kan kemarin-kemarin dia banyak overthinking, banyak juga sakit ya. Sakit apa ya, terluka lah hatinya karena hujatan-hujatan, kecaman-kecaman atau tuduhan-tuduhan yang early judgment ke dia gitu ya. Dan ternyata pada saat in real life gitu kan banyak banget yang ngedukung dia pun amazed gitu kan. Jadi it really helps his confidence dan dia anak ini emang baik loh, maksud gue ya terlepas tadi ya manusia itu kan ada good side and dark side gitu kan, tapi satu yang gue salut tuh emang prinsip agamanya. Dan ini anak kan ikut tabligh ya, gue tahu jamaah tabligh karena gue pernah deket juga sama punya temen yang tabligh. Dia kan selalu ya konsisten bilang bahwa dunia ini sementara gitu loh, dunia ini sementara, sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat, sebaiknya manusia itu adalah yang bermanfaat. Betul, Mbak. Meskipun kamu dalam kondisi apapun, nakal, baik, segala macam, jaga sholat gitu loh. Jadi emang nggak diragukan lagi lah kalau untuk prinsip agama ya. Tapi ibaratnya apply-nya itu kan ya tergantung iman, gitu loh. Iman orang kan naik turun, tapi yang paling penting itu dia ngerti prinsip dulu, ngerti prinsip agama. Itu loh yang membuat anak ini nih paket komplit gitu. Untuk saat ini gue rasa nggak ada ya yang bisa menandingi apa ya karisma seorang Aisar, cause he really complete, you know. Bener-bener kayak di novel, di komik, di kayak toko fiksi si Aisar ini loh. Serius deh. So
Aisar, I'm proud of you. Keep inspiring people, especially young people, because you are a role model now. And jaga kesehatan, ya itu yang paling penting, jaga kesehatan. Apa Mbak? Ya, pokoknya tetap menginspirasi. Oke. I love you Aisar. Luar Semoga biasa suatu saat aku ketemu ya. dukungan dari para masyarakat Halo teman-teman, Indonesia. ketemu lagi sama aku Dewi. Aku Momi 48 tahun, ibu dari 2 orang anak, cowok dan cewek, usia 24 dan 18. Ini aku mau tidur ya teman-teman, tapi aku beberapa hari ini nggak tahu. Aku tuh selalu ngikuti kata hatiku. Selalu ngikuti kata hatiku. Channel ini tuh kan untuk apa? Ini apa? Untuk tentang Aisyah, tentang Fuji ya. Sebentar. Ini udah jam 11 ya, tapi aku kayaknya harus bikin VT ini. Aisar, rungokno nih Momi online-mu dari Surabaya. Dengar, Aku tuh dengar Mas Aisar. dengarkan ini ya, dengarkan ini. Kamu sedang luar biasa euforia di Indonesia, tapi tolong dengarno ini. Dengarkan aku ngomong. Nggak tahu aku beberapa hari ini tuh kamu aku bilang kamu polos gitu ya. Kamu kadang nggak membeda-bedakan orang melakukan apapun. Sampai aku pernah lihat kamu makan dengan sendok yang sama. Aisar, dengarno aku. Yo, aku beberapa hari ini tuh tiba-tiba kelintas Papa Dali. Kamu kalau tahu Papa Dali itu meninggal di Bali karena mungkin ada konflik sama istrinya, konflik sedikit. Dia naik motor dan amit-amit ya, nauzubillah, jangan sampai terjadi. Makanya semoga terjaga kesehatan dan keselamatan. Semoga terjaga kesehatan dan keselamatanmu. Kamu harus tetap perhatikan itu Aisar, kesehatan dan keselamatanmu. Kamu soalnya euforianya luar biasa. Kamu bisa jadi nanti nggak kuat. Jadi aku tuh beberapa hari ini tuh Papa Dali meninggal kecelakaan gitu ya. Terus kebayang lagi tuh ada aktor Indonesia tuh dulu Adji Mas Said. Dia olahraga terlalu Over. menganggap dirinya mampu gitu loh, sampai dimentok-mentoknya akhirnya dia tenis dan serangan jantung dan mati di tempat itu. Aisar, terus ini ada influencer yang meninggal karena infeksi atau bakteri. Iya, dari Malaysia ini. Maksudku kini nggak tahu aku tuh kok terpanggil. Ini anak ini kayak kamu, maksudku kamu harus hati-hati, kamu jaga kesehatanmu, jaga keselamatanmu, hati-hati berurusan makan, apalagi kamu mau keliling-keliling. Kayak daerah Papua itu rawan kayak malaria atau penyakit-penyakit yang spesifik di daerah-daerah tertentu, dan kamu harus belajar itu gitu loh. Terus apa ya istilahnya, kayak makan, bantu orang, jangan satu sendok satu kamu pakai bersama karena infeksi bakteri. Dari mereka kamu nggak tahu, kekuatan tubuhmu kamu kuat tapi kondisimu drop, kondisimu lelah, kamu kurang tidur, kurang istirahat, itu bisa menyerang sangat cepat. Nggak tahu, pokoknya aku berapa hari ini tuh di ketoi terus. Kayak ini aku mau tidur, tiba-tiba ada influencer meninggal, aku langsung ingat kamu loh Aisar. Hati-hati lo, jaga kesehatanmu, dalam arti semoga dalam hatiku semoga tetap kamu terjaga kesehatan, terjaga keselamatan. Cuman pokoknya hati-hati, di setiap daerah itu ada spesifik penyakit-penyakit yang di situ gitu loh. Betul, Mbak. Kamu orang asing, ibarat kata aku punya teman orang asing boleh datang ke Indonesia, itu mesti dia kan punya jurnal gitu loh. Di Indonesia tuh biasanya orang asing kena apa, dia mencret murus di Indonesia. Memang itu suasana tropisnya seperti itu, jadi pengaruh ke badannya. Terus kalau di Indonesia, kalau tiap daerah kayak Papua kayak apa itu kan rawan, kayak malaria kayak apa itu yang virus atau penyakit ganas di sana, atau dari orang-orang yang kamu nggak tahu dia mengidap penyakit apa, ada virus apa, ada bakteri apa. Pokoknya dengar aku Aisyah, hati-hatian. Aku ingat Papa Dali meninggal kecelakaan. Terus Adji Mas Said yang aktor memforsir dirinya olahraga, kemudian drop serangan jantung, kemudian ini keluar influencer yang meninggal dunia karena apa, virus atau bakteri. Kamu hati-hati, jangan sembarangan makan satu sendok dengan orang yang kamu nggak tahu dia punya riwayat apa. Atau kalau mau ke yang daerah pelosok-pelosok, kamu harus vaksin pertama. Yang kedua juga harus jaga keselamatan. Kamu sering naik motor, Setuju, Mbak. apa pakai gojek itu juga jadi fokusmu. Aku nggak tahu, ini aku jam 11 malam, pokoknya 2-3 hari ini tuh muncul terus seperti itu. Aisyah, ya aku bilang aku sayang kamu, sayang Fuji lo ya. Ingetin, perhatiin itu. Orang kan melihat kamu cuma euforia karena kamu bantu ini, euforia karena kamu ganteng, euforia karena melihat fisik penampilan kamu, euforia karena lihat karaktermu baik. Tapi aku melihat sisi yang lain.
Oke, hati-hati, support kalian, yang terbaik buat kalian. Aisar Fuji, aku sayang kalian. Ingat pesanku Aisar, denger no ini, beneran dengarkan ini. Oke, selamat malam, aku mau tidur. I love you untuk semuanya. Masya Allah, luar biasa apa yang dilakukan oleh Mas Aisar Khalid, influencer daripada Malaysia ini, benar-benar membuat netizen begitu sangat kagum ya. Dari mulai mbak-mbak, kemudian ibu-ibu juga mengingatkan untuk Mas Aisar selalu berhati-hati agar kondisi badannya itu terjaga ya. Dan baru-baru ini memang influencer daripada Malaysia dikabarkan meninggal dunia karena infeksi bakteri ya. Dan ini menimbulkan kekhawatiran ibu-ibu yang ada di Indonesia ketika Mas Aisar Khalid mendapat sambutan yang begitu sangat luar biasa. Ya memang Mas Aisar Khalid ini sosok orang yang begitu sangat ramah tamah, kemudian orangnya itu juga sangat-sangat humble, membantu orang-orang yang memerlukan di sekitarnya. Maka tak heran kalau influencer daripada Malaysia yang satu ini benar-benar dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bayangkan visi misi beliau ini masak-masak besar ke seluruh Indonesia. Memang luar biasa. Ini yang patut dicontoh para artis dan juga influencer yang ada di Indonesia. Jangan pamer kekayaan doang dong. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya. Bagaimana komentar netizen lainnya. Guys, menanggapi tentang Aisar Khalid lagi ada di Banda Aceh guys ya. Ini memang menarik banget guys, karena memang Aisar Khalid ini salah satu sultan Malaysia yang memang dia rajin berbagi guys ya, rajin berbagi. Jadi aku saranin kepada masyarakat Aceh guys, boleh guys, aku juga suka dengan Aisar Khalid, apalagi waktu kemarin ya, waktu pergi Jumat, padahal situ ada Agim juga ya, memang popularitasnya kalah Agim ya dengan Aisar Khalid. Kayak gitu guys. Jadi aku mau saranin gini guys. Maksudnya apalagi yang perempuan ya, yang ibu-ibu, yang cewek-cewek, mohon kita ini negeri syariat guys, negeri syariat. Jadi tetap harus jaga guys. Kasih nampak bahwasanya kita ini negara kita ini daerah yang memang syariat Islamnya kuat guys ya. Kita ini nanggro bersyariat, gitu guys. Jadi kita harus kasih nampak guys, bukan kasih nampak. Memang harusnya begitu guys ya. Kita nanggro syariat, jadi kita ya perbuatan kita ya harus sesuai syariat lah guys. Jangan itu kan kita bukan muhrim loh guys, bukan muhrim. Jadi tetap ngefan, foto-foto, tapi jangan yang pegang-pegang gitu. Dia pun juga nggak nyaman guys ya. Kalau laki entahlah, bolehlah. Tapi yang perempuan, ibu-ibu, ini aku saranin. Yang cewek-cewek jangan, jaga guys, jangan sampai kita pegang-pegangan sama Aisar Khalid. Dia pun mau mengelak. Dia itu salah satu influencer yang maksudnya taat juga lah guys ya. Dia juga mau ngelak nggak bisa guys ya, dia mau mengelak nggak bisa karena memang kalian terobos-terobos terus ya. Jadi aku saranin kalian coba lebih menjaga guys ya. Nggak apa-apa guys, maksudnya kita terbawa vibe-nya itu nggak apa-apa, tapi itulah kita kan nanggro syariat, jadi contoh untuk negara daerah-daerah lain juga guys ya. Jangan nanggro syariat juga sama dengan nanggro yang lain guys. Oke guys. Bila teman-teman, saya baru sampai sahaja di Aceh. Di mana nih kita nih? Pantai Rinting Aceh bersama di Pantai Rinting. Sama Iuku. Jadi sekarang nih aku lagi pikir di mana aku mau buat acara besar-besaran. Orang Aceh nih pasti gila nih. Pasti aku cabar orang Aceh semua nih, pasti lebih dari 10.000 orang nih. Aku tantang kalian nih. Aku mau buat masak besar-besaran, mungkin dalam 100 juta, 150 juta macam tu. Ada masak apa bang? Makuah belangong. Makuah belangong. Masakan khas Aceh kuah belangong. Masakan Aceh kuah belangong. Kiranya aku buat satu besar-besar, kuali. Kalian ramai-ramai di belakang. Antrian. Makan beres. Pantainya cantik kan? Lihat pantainya, Lihat pantainya, yuk. Buat ramai-ramai. Ataupun di satu lagi. Pantai Lok Ngai ya? Pantai Lok Ngai. Pantai ini terlalu cantik. Kayak macam sultan-sultan. Kayak gini aku bawa sama ibuku, sama pasanganku, bisa lah. Jadi udah. Aku udah tahu mau buat di mana. 1, 2, 3. Yeay! Pantai Rinting Lepung. Aku mau masak di mana ya? Orang kumpulin orang di sini, ngantri di sini, masak di sini.
Gak bisa. Tapi ini aku percaya nih, pasti akan ramai nih. Aku tantang semua orang Aceh, kita penuhkan 10.000 orang. Aku tantang kalian nih. Masuk di sini. Gak bisa, nanti bahaya. Kalau nggak seru, aku nggak mau lagi datang Aceh nih. Di sini, ibu-ibu, kita habisin 2024 ini dengan momen yang bersejarah. Malaysia dan Indonesia bersilaturahmi dan aku pilih Provinsi Aceh. Jadi kalian yang kecewakan Masya aku Allah. ya. Pantai Rinting Lepong bakal menjadi saksi. Bismillah teman-teman. Titik kuali mungkin ada di sini. Kita akan masak beramai-ramai. Ayo di-share videonya. Bismillah teman-teman. Tanggal 29 Desember 2024 jam 10 pagi. Kenapa saya mau buat di pantai juga? Kerana saya mau mengingatkan balik dah 20 tahun tsunami di Aceh. Mengingatkan balik kayak mana Masya tsunami Allah. kan di Aceh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 9 malam. Aku masih belum tidur, masih belum pulang hotel daripada Jakarta. Bapak, jadi ini apa Pak? Kuali masak untuk ramai-ramai? Ya, orang 10.000, 5.000. 10.000 orang, 5.000 orang boleh? Boleh. Masya Okey Bapak, Allah. jadi ini hari kali pertama aku berada di Aceh. Ya, ya. Jadi soalnya, aku mau buat satu acara yang besar-besaran Ya. dan bisa bagi orang makan secara gratis Pak. Jadi, aku mau kumpulin Pak dalam 5.000 orang. Bapak tolong masak, nanti kita bagi-bagi Pak di acara aku nanti. Di Pantai Rinting Lok Nga. Ya. Jadi aku takut Pak, ini kali pertama aku berada di Aceh Pak. Tanggal 29 Desember pukul 10 pagi. Ya. Bapak bisa buat enggak? Bisa, bisa. Serius Pak? Serius. Aku enggak ada masak nih, mau masak-masak. Ya, ya, serius. Betul? 5.000 Masya Allah. sekitar harga 60 juta lah. 5.000 tamu sekitar harga 60 juta. Ya, ya. Hanya untuk kari lembu sama Nasi. nasi. Okey. Jadi air nanti aku beli sendiri Pak. Ya, ya, ya. Ya gitu. Ya, ya. Okey, ini aku langsung bayar nih. Ya, ya. Pokoknya ramai nih Pak. Ya, ya, insya Allah. Dan enggak siap. Ya, siap. Nanti ramai yang cari Bapak nanti. Masya Allah. Enggak tidur Bapak. Penuh semua ibu-ibu depan ni. Ya, ya. Oh. Coba kacau. Ibu, makan dulu, Bu. Kayak gitu, Pak. Jangan sampai enggak enak ya. Insya Allah ini. Okey, 60 juta. Jadi siap, Pak ya. Ya, ya. 29 Desember, Pak. Ya. Kuali ni. Bapak bawa kuali ni, nanti kita bagi di sana ya. Ya, ya, ya. Dek tua orang minggu pantai apa? Rinting Lok Nga. Najak menum nak pergi gua tiga bertemu. Asik. Bawa satu kampung ya. Kalau enggak datang kau, aku uppercut kau. Okey, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Masya pulang Allah, dulu luar tidur ni. biasa. Ya, ya, ya. Oke. Betul? Betul. Assalamualaikum. Ini keren dan luar biasa apa yang dilakukan oleh Mas Aisar Khalid selaku influencer daripada Malaysia yang datang jauh-jauh dari Malaysia ke Indonesia, ke Jakarta, ke Aceh hanya untuk visi misinya yaitu masak-masak keliling Indonesia. Dan kita bisa lihat biaya yang dikeluarkan itu ratusan juta. Kadang-kadang pula ada segelintir netizen yang berkomentar kurang sopan juga ya. Oh, itu demi untuk follower, demi dapat simpati di Indonesia. Jangan berpikiran yang seperti itu ya. Saya banyak baca-baca komentar dari netizen. Mas Aisar Khalid ini sebelum berbagi di Indonesia, beliau ini kontennya di Malaysia juga berbagi kepada warga yang ada di Malaysia. Jadi bukan hanya sekedar di Indonesia saja. Jadi beliau ini memang benar-benar niatnya itu ya niat yang mulia, yang dimana harusnya kita terinspirasi dari konten-konten beliau. Beliau kalau datang ke Indonesia, kalau berbagi kepada masyarakat di Indonesia itu ratusan juta. Bahkan sampai-sampai beliau ini katanya akan mengeluarkan modal miliaran rupiah untuk masak keliling Nusantara Indonesia. Wow, luar biasa ya. Patut kita apresiasi dan tentunya kalau melihat hal seperti ini harusnya orang-orang yang korupsi di Indonesia malu ya. Bayangkan, orang luar saja begitu sangat perhatian dengan masyarakat di Indonesia, membuat konten-konten yang sangat bermanfaat. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa menginspirasi kita semua dan tentunya jika suka dengan video reaksinya Bang Toha Channel, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.